Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa khzahu bi jawarihi wasjudalahul malaikatul muqarrabin al adhar. Asyhadu an la ilaha illallah al wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mustafa al muhtar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Basarnas, Pak Ketua kita, Prof. Zainal, Pak Sekjen, dan anggota pengurus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga guru saya, Bapak Said Munji. Beliau ini jauh lebih banyak makan asam garam di peradilan daripada saya, Pak. Jadi beliau juga lebih senior dan adalah guru saya di masalah peradilan. Saya senang hari ini memberikan presentasi didampingi oleh guru saya. Jadi kalau ada yang meleset-meleset dikit nanti ya beliau akan membetulkan gitu kan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya diberi judul oleh panitia ini perkembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Kita mulai dari kedudukan pengadilan agama. Jadi dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di beberapa kali amandemen itu. Jadi peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping peradilan-peradilan yang lainnya, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, peradilan agama diberi wewenang yang pada mulanya Undang-Undang Nomor 7 89 itu hanya memberi wewenang tentang bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, hibah. Jadi pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Nomor 89 seperti yang Ustadz Said Munji tadi sebutkan, hanya meliputi tentang bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah. Kemudian ya tadi sudah diceritakan oleh Pak Said Munji bagaimana perjuangan Undang-Undang Nomor 3 2006 yang diantaranya ya pasal 49 juga diubah, maka kewenangan itu bertambah di samping wakaf, sedekah ditambah dengan ekonomi syariah. Kemudian pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2008 memberikan kewenangan juga khusus untuk di bidang perbankan kepada peradilan agama. Kemudian pada awalnya pasal 55 ini masih ada choice of forum. Jadi bisa orang mengajukan ke pengadilan agama, bisa juga mengajukan ke peradilan umum. Tetapi dengan putusan MK nomor 93 tahun 2012 yang putus pada tahun 2013 itu menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk litigasi itu hanya ke peradilan agama. Kemudian untuk non litigasi itu sesuai dengan akad. Namun demikian di antara praktisi hukum, ya praktisi perbankan masih timbul keraguan meskipun sudah ada putusan MK nomor 93 itu. Masih menganggap bahwa pasal 55 ayat 2-nya yang asli bukan penjelasan itu masih memberikan kemungkinan atau memberikan ruang untuk mengajukan atau
disebut dengan choice of forumnya itu masih ada ruang gitu. Padahal di sana itu sudah jelas pasal 55 ayat 1 itu kewenangan absolut peradilan agama, adapun ada diperjanjikan lain maka sesuai dengan akad. Mestinya dengan adanya putusan MK nomor 93 tahun 2012 itu harus dibaca bahwa yang dimaksud dengan pilihan hukum itu bukan yang litigasi. Oleh karena itu tidak ada lagi pilihan hukum, pilihan forum di situ. Nah, tetapi masih diperdebatkan oleh para praktisi dan para pengacara. Oleh karena itu Mahkamah Agung menanggapi hal itu mengeluarkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Di antaranya itu adalah hasil rapat pleno kamar yang lebih menekankan lagi bahwa litigasi untuk perkara ekonomi syariah itu hanya pada peradilan agama. Ini bunyi apa namanya, Perma SEMA nomor 2 tahun 2019 itu. Secara umum dapat digambarkan seperti ini. Jadi Undang-Undang nomor 789, Undang-Undang nomor 3 2006, kemudian Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Nah, pasal ini juga, ya pasal 49 huruf I ini dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu adalah perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah. Nah, ada 11 item, ya, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Ini mungkin Ustadz Said Munji tahu betul kenapa yang item ke-11 ini ada. Bisnis syariah itu adalah untuk menampung semua kegiatan ekonomi syariah yang belum masuk kepada 10 item di atas itu, bisa ditampung pada bisnis syariah ini. Oleh karena itu nanti sepanjang itu adalah kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah, maka masuk di item ke-11 ini. Ini sejarahnya kenapa ada item yang ke-11. Perkara ekonomi syariah di Indonesia. Jadi sampai sekarang kalau kita lihat dari misalnya tahun 2016 ya kita ambil. Tahun 2016 itu ada diterima di seluruh Indonesia itu masih sedikit, sekitar 170 perkara. Kemudian tahun 2017 185. Tahun 2018 itu 256, tahun 2019 itu 393, tahun 2020 462, kemudian tahun 2021 ini baru 1 bulan setengah sudah ada perkara ekonomi syariah itu sebanyak 79 perkara. Dari perkara-perkara ini belum termasuk itu permohonan eksekusi hak tanggungan. Jadi kalau ini baru yang gugatan berupa gugatan. Kalau yang eksekusi hak tanggungan sejak adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 14 itu, maka eksekusi hak tanggungan sudah menjadi kewenangan peradilan agama. Kemudian sejak itu pula banyak sekali masuk ke peradilan agama eksekusi permohonan eksekusi hak tanggungan. Kemudian data perkara ini kalau dilihat 5 besar ini artinya jumlah yang paling banyak. Bukan berarti di daerah lain tidak ada. Ini misalnya PA Wonosari, PA Bantul, ini Klaten, Sleman, Purbalingga gitu ya. Ini wilayahnya yang mulia Pak Said Munji ini, Ustadz Said Munji. Ya, tahun 2017 itu paling banyak itu di Sleman, Purbalingga, Bantul, Klaten, dan juga tahun 2018 dan seterusnya. 2019
Itu Bantul masih wilayahnya Ustadz Said Munji ini. Kemudian baru 2020 itu berkembang juga banyak di Sumatera, daerah Sumatera ya, Bengkulu, Curup ya dari Bengkulu, mana Bangkinang ya, jadi di Sumatera. Ini yang banyak perkara ekonomi syariahnya maksudnya selima besar. Jadi itu tentang data perkara yang sampai sekarang ini kalau dilihat dari data itu maka cenderung untuk setiap tahun meningkat jumlah data perkara itu, belum termasuk permohonan eksekusi atau tanggungan yang akadnya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian kita lanjut kepada interrelasi pengadilan agama dengan Basarnas. Dalam hal apa saja ini ada beberapa titik singgung antara para agama dengan Basarnas. Yaitu di dalam pasal 3 kalau tidak salah, itu pasal 3 Undang-Undang 30 tahun 99 dan pasal 11 Undang-Undang 30 99 itu menyatakan bahwa apabila terdapat klausul Basarnas di dalam satu akad, maka pengadilan harus menyatakan tidak berwenang. Jadi kalau perjanjian itu menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh sepakat pada kedua belah pihak untuk melakukan di Basarnas, maka pengadilan, bukan hanya pengadilan agama, ini pengadilan negeri pun harus menyatakan tidak berwenang. Namun juga kalau klausul disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama, maka Basarnas pun juga harus menyatakan diri tidak berwenang. Kemudian, jikalau klausul akad menyebutkan PA dan Basarnas ini, ada juga di pengalaman kita akad-akad itu apabila terjadi sengketa maka akan diadakan musyawarah antara kedua belah pihak. Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Basarnas dan pengadilan agama. Jadi disebutkan dalam akadnya itu 2 tempat penyelesaian sengketanya itu. Maka di dalam praktek kita apabila terjadi itu maka dapat diajukan ke salah satu dari 2 pilihan tersebut. Jadi kalau sudah salah satu pihak mengajukan ke pengadilan agama, maka pengadilan agama yang berwenang. Dan salah satu pihak mengajukan terlebih dahulu ke Basarnas, maka kewenangan merupakan kewenangan Basarnas. Ini sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung, jadi kalau salah satu pihak telah menetapkan pilihan kepada peradilan agama, maka hakim harus menyelesaikan sengketa itu. Nah, kalau memang terjadi dalam akad itu ada 2 pilihan. Jika dalam klausul tidak menyebutkan lembaga penyelesaian sengketa, maka kembali kepada hukum asal, yakni menjadi kewenangan peradilan agama. Jadi penyelesaian sengketanya. Kemudian kewenangan peradilan agama juga untuk eksekusi putusan Basarnas. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu menyatakan bahwa eksekusi putusan Basarnas dilakukan oleh pengadilan negeri, Tetapi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 389 seperti telah disebutkan oleh Ustadz Said Munji tadi, bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama itu adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 789. Maka dengan dalil itu, dengan dasar itu, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu disebutkan pengadilan negeri, maka harus dibaca adalah pengadilan agama. Nah, kemudian pasal 13 Permah Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah disebutkan bahwa eksekusi putusan arbitrase, putusan fidusia itu menjadi yang berdasarkan prinsip syariah
juga menjadi kewenangan pengadilan agama. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian prosedur eksekusi putusan Basarnas, saya kira ini kita sudah tahu semua, jadi apalagi pengurus Basarnas sudah sangat tahu, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi satu persatu. Jadi hanya untuk menunjukkan bahwa interrelasi peradilan agama dengan Basarnas. Kemudian peradilan agama juga berwenang membatalkan putusan Basarnas. Jadi dengan syarat-syarat tertentu, tentunya di pasal 70 itu ditetapkan ada beberapa syarat untuk mengajukan gugatan pembatalan putusan Basarnas itu. Meskipun ini sudah ada sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2014 yang lebih memudahkan sebetulnya. Jadi kalau dulu itu penjelasan pasal 70 Undang-Undang 30 tahun 99 menyatakan misalnya tentang adanya dokumen palsu, tentang adanya ada tipu muslihat, itu harus terlebih dahulu dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2014, maka itu cukup dengan ada dugaan pemalsuan, ada dugaan ada tipu muslihat dan lain sebagainya. Jadi mempermudah itu sebetulnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi pengadilan agama juga berwenang membatalkan putusan arbitrase. Kemudian kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah internasional. Jadi bukan hanya arbitrase nasional, tetapi juga kewenangan itu untuk eksekusi putusan arbitrase internasional. Kita tahu semua bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dilakukan oleh arbitrase di luar wilayah Republik Indonesia atau di tempat tertentu dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi itu merupakan juga kewenangan peradilan agama. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ini sudah ada di dalam undang-undang. Ini untuk untuk menjadi perhatian kita saja dan menunjukkan ada interrelasi itu. Selanjutnya bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariah. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Said Munji bahwa perkara ekonomi syariah itu dapat diselesaikan dengan litigasi dan non litigasi. Yang non litigasi itu bisa melalui arbitrase, bisa melalui mediasi perbankan, bisa melalui negosiasi dan lain-lain. Yang bentuk litigasi di pengadilan agama itu bisa ada dua macam. Yang pertama melalui gugatan sederhana. Yang kedua bisa melalui gugatan biasa. Adapun gugatan sederhana ini memang terbatas pada yang jumlah materialnya, materi gugatannya itu tidak lebih dari 500 juta dan itu harus diselesaikan dalam 25 hari oleh pengadilan tingkat pertama. Dan itu pertama itu diselesaikan oleh hakim tunggal. Kalau ada yang keberatan maka diselesaikan dengan hakim majelis. Yang ketua pengadilan itu membentuk majelis di sana dan selesailah perkara itu dalam 7 hari harus. Jadi majelis keberatan dalam 7 hari harus sudah menyelesaikan putusan itu dan tidak ada lagi upaya hukum. Tidak ada lagi upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya. Nah, ini gugatan sederhana. Ini untuk gugatan sederhana. Ada syarat-syarat lain lagi tentu kita bisa perdalam nanti. Kemudian penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan perundangan dengan hukum acara yang ada tentunya.
Jadi mengajukan gugatan, mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian ada mediasi, ada jawab menjawab, ada pembuktian, dan itu menurut edaran Mahkamah Agung, surat Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. 6 bulan harus selambat-lambatnya harus sudah diselesaikan dan sudah diputus. Ini jadi ada dua cara penyelesaiannya. Jadi penyelesaian melalui yang litigasi ini melalui gugatan sederhana atau gugatan biasa. Adapun bentuk-bentuk dari gugatan itu yang pengalaman kita selama ini ya ada beberapa macam. Ada gugatan wan prestasi. Jadi dianggap tidak melakukan prestasinya, ya, tidak membayar atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diperjanjikan atau melakukan satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan di dalam perjanjian itu. Nah, tentu ini dalam bentuknya wan prestasi. Kemudian ya tata cara penentuan wan prestasi saya kira sudah ada aturannya. Ya misalnya dalam 1238 atau pasal 36, pasal 38 KHIS itu sudah diatur tentang hal itu. Bentuk-bentuk wan prestasi dan lain. Kemudian ada juga bentuknya atau gugatan ekonomi syariah di pengadilan itu melalui ada gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Salah satu pihak bisa itu mudaribnya, bisa pihak yang lain melakukan satu perbuatan melawan hukum sehingga dia bisa melakukan gugatan ke pengadilan agama. Hanya saja dasar perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar itu masih 1365 ya. Memang ada di KHIS kompilasi hukum ekonomi syariah itu tentang perbuatan melawan hukum tetapi tidak dibahas secara rinci. Baru garis-garis besarnya saja. Itu bentuk kedua dari gugatan perkara ekonomi syariah di pengadilan. Kemudian ini bentuk-bentuk perbuatan hukum, saya kira ini tidak perlu kita bahas secara rinci. Kemudian eksekusi hak tanggungan, tadi sudah di awal sudah saya sampaikan bahwa ada permohonan eksekusi hak tanggungan, meskipun hak tanggungan itu, eksekusi hak tanggungan itu bisa dilakukan dalam 3 bentuk sebetulnya. Bisa parate eksekusi, lembaga keuangan syariah langsung meminta kepada kantor lelang untuk dilelang karena wan prestasi gitu. Karena nasabahnya sudah wan prestasi, oleh karena itu dia langsung ke kantor lelang yang disebut dengan parate eksekusi. Atau bisa juga eksekusi hak tanggungan itu melalui penjualan di bawah tangan dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Syarat itu misalnya akan ada mendapat kesepakatan ya. Syarat pertama itu harus kesepakatan para pihak, kemudian akan mendapatkan harga yang lebih tinggi, kemudian diumumkan terlebih dahulu dalam sekurang-kurangnya 2 mass media misalnya. Nah, itu syarat-syaratnya untuk melaksanakan opsi ketanggungan. Yang ketiga, ini yang melalui bantuan pengadilan. Jadi merupakan kewenangan pengadilan agama untuk melakukan eksekusi hak tanggungan, dan itu juga nanti akan mohon bantuan kepada kantor lelang. Dan berikutnya, ini 3 cara yang saya maksud tadi. Ini tata cara eksekusi hak tanggungan. Yang berikutnya adalah eksekusi pengosongan. Jadi pengosongan apabila misalnya hak tanggungan yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah itu setelah dilakukan pelelangan tidak mau para termohon eksekusinya tidak mau meninggalkan, tidak mau mengosongkan, maka dapat dilakukan eksekusi pengosongan terhadap objek itu. Berikutnya bentuk-bentuk yang lain
gugatan yang lain di pengadilan itu perlawanan terhadap eksekusi. Jadi undang-undang masih memberikan peluang kepada biasanya ini para termohon eksekusi untuk melakukan perlawanan, yang meskipun kadang-kadang perlawanannya itu hanya untuk memperpanjang masa, ya, memperpanjang persoalan sehingga belum tidak bisa dilaksanakan eksekusi secepatnya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 96 misalnya, itu adanya hak tanggungan itu adalah untuk mempermudah, ya, mempercepat lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan kembali biaya yang tertunda tadi. Akan tetapi ini mau tidak mau adalah pasal 195 HIR misalnya memberikan peluang untuk itu, jadi perlawanan terhadap eksekusi itu masih tetap bisa diajukan. Yang terakhir ini kisi-kisi yang dikasih Pak Azhar. Sebetulnya ini bukan ranah saya sebetulnya untuk kompetensi hukum material bagi arbiter ekonomi syariah, tetapi mari saya mengantarkan untuk kita berdiskusi aja. Jadi karena kewenangan arbiter itu adalah sangat luas dan para pihak itu diberi peluang untuk memilih hukum, terutama hukum formel yang berlaku bagi mereka, bisa terjadi sengketa. Oleh karena itu, ya, ilmunya arbiter itu mestinya harus melebihi ilmunya hakim gitu. Kalau hakim kan kewenangannya sudah jelas itu, terbatas. Dalam azas misalnya ada azas lex rei sitai misalnya. Ada hukum benda itu mengikuti hukum tempat dia berada gitu. Oleh karena itu ya pengetahuan hakim ya cukup mengetahui hukum yang di tempat benda itu berada, baik hukum yang tertulis maupun hukum kebiasaan, hukum adat dan lain sebagainya. Tetapi kalau seorang arbiter, ini juga kewenangannya sangat luas dan hukum yang di pengetahuan hukumnya tidak hanya terbatas kepada hukum nasional, bahkan juga hukum internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ustadz Said Muji, ini ada beberapa ketua arbiter, saya kira kita udah tahu semua. Itu pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Nanti barangkali ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, dipersilakan.